Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Musdalifah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Serang. Video kali ini saya akan menunjukkan aksi nyata saya di penyebaran atau budaya positif di kita saat ini terjadi akibat dari modernisasi, globalisasi, dan digitalisasi yang terjadi pada peradaban dunia, sehingga hal ini memang memberikan dampak yang sangat serius terhadap perkembangan moral anak. Solusinya, kita sebagai pendidik memang harus merubah paradigma pendidikan yang ada di Indonesia. Kita sebagai pendidik harus menawarkan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tidak melupakan dari jati diri bangsa kita sendiri. Hal inilah yang mendorong kemudian munculnya nilai-nilai karakter melalui pembiasaan yang positif. Budaya di sekolah diharapkan mampu menumbuhkan kembali keyakinan universal melalui kegiatan-kegiatan di sekolah yang tentunya berpihak pada murid, sehingga bisa mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan cita-cita bangsa kita, sesuai dengan tujuan dari pendidikan kita. Selama ini salah satu upaya dalam mendisiplinkan anak adalah dengan memberikan peraturan. Namun ternyata peraturan yang kita buat tidak mendapat efek yang masing-masing dikarenakan peraturan yang kita buat cenderung menyakiti anak. Kita memberikan sanksi ataupun hukuman yang membuat anak tersebut akan merasa tersakiti, sehingga mereka tidak akan senang atau tidak menyukai pembelajaran yang kita sampaikan di kelas. Solusinya adalah bagaimana kita sebagai pendidik harus memberikan solusi ketika ada anak yang melakukan kesalahan. Kita harus memberikan solusi agar anak mampu menyadari kesalahannya dan anak tersebut bisa memperbaiki, mengambil hikmah dari kesalahan tersebut. Itulah kenapa kita dikenalkan dengan segitiga restitusi dalam mengambil solusi saat kita akan memperbaiki kesalahan siswa. Kemudian pembiasaan budaya positif ini tidak bisa kita laksanakan secara mandiri ya. Kita bisa merangkul semua warga sekolah. Jadi kita harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMA Negeri 8 Sinjai yang sama kami hormati, Bapak Ibu Dewan Pembina yang sempat hadir yang sama kami hormati, serta Ibu Musdalifah selaku pelaku utama dalam kegiatan ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk senantiasa hadir bersama-sama menyaksikan kegiatan aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Musdalifah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Untuk lebih mengefisienkan waktu, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Musdalifah dengan tema diseminasi pemahaman budaya positif. Jadi saya harap selama kegiatan berlangsung Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik. Namun sebelum itu kita dengarkan bersama dulu sambutan dari Bapak Kepala UPT SMA Negeri 8 Sinjai. Oleh Bapak kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada Ibu Ira sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Ibu guru, staf yang sempat hadir pada pagi hari
ini, Ibu Musdalifah sebagai presenter materi aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-7 dari sekolah kita yang sama kita hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini hari Kamis, kebetulan awal bulan Februari juga, hari kedua bulan Februari, kita bertemu di ruangan guru ini dalam rangka share ilmu pengetahuan, di mana dalam hal ini Ibu Musdalifah yang sudah mengikuti beberapa rangkaian kegiatan sebagai calon guru penggerak itu harus melakukan beberapa kegiatan berupa aksi nyata yang hari ini yaitu mendistribusikan tentang pemahaman-pemahaman wilayah positif di kegiatan pembelajaran ini. Mudah-mudahan ada bias, ada percikan yang bisa kita terima nanti dari apa yang disampaikan oleh Ibu Musdalifah. Selawat dan taslim semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarganya. Semoga kita sebagai umatnya untuk mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Amin. Bapak Ibu yang sama berbahagia, kegiatan pada pagi hari ini merupakan rangkaian kegiatan yang sudah kami katakan tadi dari kegiatan aksi dari guru penggerak, dalam hal ini di UPT SMA Negeri 8 Sinjai, baru Ibu Musdalifah yang lolos. Mudah-mudahan ini satu kepada teman-teman yang masih punya semangat tinggi, yang paham IT, ada tergerak hatinya, ada inisiatif untuk ikut di angkatan-angkatan guru penggerak. Karena menjadi guru penggerak ini Bapak Ibu terus terang banyak fasilitas yang diperoleh, banyak kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kita. Ada perhatian khusus diberikan kepada para guru-guru yang masuk di kegiatan guru penggerak. Ya, mudah-mudahan imbasnya nanti sekolah kita bisa menjadi sekolah penggerak juga. Ini salah satu syaratnya adalah berapa orang yang menjadi guru penggerak di sekolah itu. Ya, mudah-mudahan kepada teman-teman yang masih punya semangat tinggi, pemahaman yang kuat, masih bisa, kalau bisa ikut mendaftarkan diri sebagai guru penggerak di angkatan-angkatan berikutnya. Satu kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk guru penggerak adalah dia akan cepat diangkat sebagai PNS. Itu salah satu kemudahan yang diberikan. Yang kedua, kemudahan jika dia sudah PNS, maka syaratnya ini banyak sekali syarat yang mengikutinya. Menjadi syarat, langsung menjadi syarat untuk menjadi kepala sekolah, misalnya menjadi pengawas. Karena syarat untuk menjadi kepala sekolah sekarang atau menjadi pengawas sekarang itu harus dari guru penggerak. Nah itu. Baik Bapak Ibu, kegiatan guru penggerak ini berangkat dari kata gerak. Jadi mudah-mudahan Ibu Musdalifah kemarin kita sudah sangat berharap dimulai dari bergerak. Jadi bergerak kemudian bisa menggerakkan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa menggerakkan teman-teman untuk memahami budaya-budaya positif dan selama kita melakukan pembelajaran nantinya. Kemudian setelah itu ada gerakan, berupa inilah, ada gerak berupa aksi nyata. Ya. Kalau saya pelajari tentang guru penggerak ini, sebenarnya Bapak Ibu bukan hal baru, cuma kita diajarkan untuk membuat inovasi-inovasi pembelajaran yang mengarahkan, yang full perhatiannya kepada peserta didik. Bagaimana supaya peserta didik ini bakat minat yang dimiliki bisa keluar, ya, sehingga tidak monoton secara klasikal saja. Oleh itu sebagai yang diberikan amanah di sekolah kita ini, sangat berharap kepada Ibu Musdalifah ke depannya selalu mendistribusikan ilmu-ilmu yang diperoleh selama kita mengikuti kegiatan guru penggerak, selalu menjadi inspirator kepada teman-teman supaya teman-teman juga tahu apa sih yang harus dilakukan sebagai guru, ya, bagaimana menjadi guru yang sebagus-bagusnya sesuai dengan harapan peserta didik.
kemudian menjadi motivator kepada teman-teman kita juga. Saya terus terang Bapak Ibu banyak juga belajar dari Ibu Ipa. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu jangan malu bertanya. Jangan kita menganggap oh saya lebih senior dari dia secara umur, secara masa kerja. Jangan, karena yang namanya ilmu itu siapa saja. Saya terus terang kemarin banyak bertanya dengan kepada Bu Ipa. Kalau saya tidak tahu, saya tidak sengaja ngomong kepada Bu Ipa. Bu Ipa tolong beritahu saya tentang ini. Bagaimana cara? Karena saya lupa misalnya. Jadi itu. Harapan kita adalah saling mengisi. Distribusi, diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Ipa saat ini, inilah bentuknya. Jadi jangan bilang masih muda Bu Ipa, masih di bawah aku. Tidak. Kita sangat berharap ada nilai positif yang kita ambil nanti pada kegiatan hari ini. Saya terus terang, Bu Ipa banyak menjadi inspirator bagi saya. Secara diam-diam saya ambil apa yang dilakukan oleh Bu Ipa yang ingin saya terapkan kepada teman-teman, ya. Nah, itu jadi mari kita saling mengisi. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi tidak ada salahnya kalau kita berbuat sesempurna mungkin. Itu saja kuncinya kepada Bapak Ibu dan kepada Ibu Ipa. Saya sangat berharap salurkanlah ilmu-ilmu yang diperoleh selama mengikuti kegiatan guru penggerak, distribusikan apa yang diketahui, karena ilmu itu akan bermanfaat kalau dimanfaatkan oleh orang lain juga. Tidak akan bermanfaat kalau hanya dimanfaatkan secara sendiri-sendiri. Ini pesan saya kepada Bu Ipa dan juga kepada teman-teman semua. Demikian mungkin arahan pada kesempatan ini. Silakan Ibu Ipa dipresentasikan apa yang diketahui. Kepada teman-teman silakan disimak baik-baik, ditanyakan kira-kira misalnya kalau apa yang perlu kita lakukan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi baik itulah tadi arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Oleh itu kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Saudari Ibu Musdalifah untuk memaparkan aksinya tadi. Pada Ibu kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Wira. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya pada hari ini. Meskipun di awal tadi itu hujan, namun alhamdulillah itu tidak mengurangi dari nilai, semoga tidak mengurangi dari apa yang akan kita lakukan sebentar. Kemudian marilah kita mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan apa yang telah saya ingin lakukan sebentar. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu karena telah meluangkan waktunya, karena mungkin ada Bapak Ibu yang tidak menghadir hari ini. Terima kasih telah mensukseskan kegiatan kita hari ini. Kemudian jadi ini pemahaman budaya positif. Kalau diseminasi itu maksudnya penyebaran atau distribusi. Baik, tujuannya saya lakukan aksi nyata ini adalah untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Jadi ini harus sesuai dengan filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Baik, lanjut. Oke, jadi sekarang bagaimana caranya untuk menciptakan, membangun budaya positif kepada siswa? Bukan hanya untuk siswa, tapi kita juga sebagai guru di sekolah. Jadi kita pertama harus mencari tahu apa itu budaya positif. Kemudian setelah kita tahu, kita harus merefleksikan diri. Jadi kita sebaik-baik manusia itu selalu merefleksi diri untuk mengetahui apa yang kurang dari kemarin untuk kita ubah ke depannya. Setelah itu kita tahu, kita merefleksi diri dan kita mengimplementasikannya. Nah, kira-kira seperti apa caranya? Jadi inilah konsep, ada 6 konsep tentang budaya positif. Jadi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, ada segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Mungkin di atas ini Bapak Ibu masih awam, dan saya juga baru tahu tentang yang
di atas apa itu restitusi, apa itu keyakinan. Jadi sebentar kita akan bahas bersama ya. Oke, kita lanjut yang pertama dulu di perubahan paradigma belajar. Ini terkait juga dengan adanya pergantian dari kurikulum yang kemarin mungkin ada dari ke-13, sekarang kita ubah lagi menjadi Merdeka Belajar. Jadi perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi pendekatan teori menurut Stephen Covey. Jadi ini tujuannya sebenarnya Bapak Ibu. Dari paradigma belajar ini, kita ingin mencapai tentang profil pelajar Pancasila. Kita bertahu sama profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian siswa itu dituntut untuk kreatif, diberi kritis, akhirnya bisa mandiri. Oke, tapi untuk mencapai ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu, kita harus mengajar siswa dengan cara berpihak kepada murid. Jadi sebaiknya sekarang kita mulai untuk mendesain pembelajaran menggunakan dengan cara berpihak kepada murid. Jadi kalau berpihak kepada murid, nanti sebentar saya jelaskan maksudnya. Oke, selanjutnya kita bahas terlebih dahulu miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi mungkin yang saat ini sekarang kita pahami bahwa guru itu bisa mengontrol murid ya. Mungkin itu yang dipahami, bahwa saya sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Ternyata itu hanyalah ilusi Bapak Ibu ya. Karena yang bisa mengontrol guru orang lain itu adalah dia sendiri, kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Oh, tidak seperti itu. Mungkin kalau dulu pemahaman kita seperti itu, namun ternyata tidak akan seperti itu hanya ilusi dari pemahaman kita. Jadi kita harus mengubah mindset kita. Jadi misalkan penguatan positif itu kan seperti ada bujukan, misalnya kita membujuk siswa, nah berbuat seperti ini, jangan seperti ini. Ternyata kalau kita berlaku seperti itu, hanya berlaku sementara, namun tidak akan berefektif panjang. Jadi itu sebenarnya hanya ilusi. Kita lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu juga hanya berlaku sementara kepada siswa kita. Jadi misalkan siswa begini, kita merayu lagi bahwa kalau kamu seperti ini, orang tua kamu akan begini. Kalau misalkan kamu menyontek, maka hasilnya akan seperti ini. Mungkin siswa kita akan mengatakan, iya Bu, saya rasanya bersalah, saya salah karena telah menyontek. Tapi apakah itu kira-kira tidak akan terulang kembali? Pasti besok-besoknya akan terulang kembali. Kemudian ini yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini juga hanya berilusi. Misalkan, kalau guru kan itu pasti tentunya lebih dewasa dibandingkan siswa. Tapi itu bukan berarti bahwa guru itu merupakan orang yang berhak memaksa siswa dalam melakukan apapun, termasuk dalam proses pembelajaran. Sama halnya dengan kita, misalkan kepala sekolah lebih dewasa dibandingkan guru kan. Maksudnya dewasa itu lebih matang lah pengetahuannya, pengalamannya dibandingkan dengan kita sebagai guru. Kemudian misalkan Bapak kepala sekolah menginstruksikan bahwa Bapak Ibu datang ke jam 7.30, wajib masuk di kelas. Nah, mungkin kalau Bapak sekolahnya ada jam 7.30 nih, Bapak Ibu pasti akan datang kan? Tapi anggaplah Bapak kepala sekolahnya menginformasikan bahwa mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa membersamai di kelas di sekolah hari ini karena saya ada kegiatan. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu akan tetap datang 7.30? Jawabannya ada sama Bapak Ibu sendiri termasuk saya. Jadi sebenarnya orang dewasa itu atau Bapak kepala sekolah itu tidak akan bisa berhak mengatur kita, tidak bisa memaksakan kehendak kita. Semuanya kembali lagi ke motivasi diri sendiri. Apakah kita mau berbuat baik ataukah tidak? Baik, sampai sini tidak ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau tidak ada kita lanjut. Baik, sebentar. Oh iya, boleh. Oke, tadi ini yang mau kita ubah dari paradigma pendidikan kita. Kalau yang kita pelajari waktu saya kuliah itu, saya masih ingat ini yang stimulus respon. Ada yang saya pelajari waktu kuliah. Itu yang kemarin kita pelajari, kita memberikan stimulus, siswa yang merespon. Tapi ternyata di teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi siswa itu Bapak Ibu kebutuhannya berbeda. Misalkan si A itu dia berbeda kebutuhannya, mungkin dia lebih sukanya
bermain, si B mungkin lebih sukanya dia yang membaca. Jadi jangan disamakan bahwa semua siswa itu di 30 kelas ini semua siswa itu kebutuhannya sama. Jadi kita juga sebagai guru harus mempunyai cara mengajar yang berbeda-beda, mengkondisikan siswa kita dalam kelas. Selanjutnya, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu di stimulus kemarin. Kalau yang paradigma kemarin, kalau yang sekarang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, sama dengan penjelasan saya tadi sebelumnya. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Misalkan tapi dia kita harus seperti ini mengikuti saya. Oh, tidak seperti itu ya. Jangan selalu memaksakan orang untuk selalu sama dengan kita. Jadi dari kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan tentang dunia. Jadi kita harus saling memahami antara teman kita dengan kita. Kita harus saling memahami antara kita dengan guru. Siswa apa yang dibutuhkan siswa itulah yang harus kita pahami. Kemudian kita implementasi. Kita cari apa yang harus kita perbaiki. Selanjutnya, maaf ya Bapak Ibu, karena saya baru pegang beginian jadi agak. Selanjutnya berlaku. Iya. Perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kan kalau siswa berbuat kesalahan, berbuat salah, guru pasti bilang kamu itu salah. Tapi ternyata hanya semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalkan saya kasih gambaran seperti ini. Siswa terlambat itu bukan berarti dia salah ya Bapak Ibu, tapi mungkin dia ada sesuatu alasan kenapa dia terlambat. Atau misalkan siswa marah kepada kita, misalkan kita suruh untuk mengumpulkan tugas ataukah naik untuk menulis, tapi siswa itu tidak bisa. Mungkin bukan suatu kesalahan, tapi itu adalah punya tujuan. Tujuannya mungkin karena dia belum paham apa yang kita sampaikan, ya. Atau mungkin kita juga yang mengajar begitu-begitu saja sih, sehingga siswa juga feedbacknya agak begitu-begitu juga dengan kita. Oke, selanjutnya, kalau paradigma kemarin saya bisa mengontrol orang lain, dan ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tidak akan bisa. Coba kita suruh orang begini, dalam hati mungkin dia bisa melakukan, tapi dalam hatinya itu mungkin siapa sih kamu, kenapa kamu harus suruh saya begini-begini. Jadi, tapi sebenarnya itu kembali lagi kita dari motivasi internal kita, motivasi intrinsik kita. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya misalkan biasa toh kalau kita mengajar kita sudah bujuk-bujuk ke siswa, kita rayu-rayu tapi tetap tidak mau. Nah, disitulah muncul yang namanya pemaksaan. Dan ternyata kita harus mengubahnya menjadi berkolaborasi dengan siswa. Nah, ini juga yang terakhir. Model berpikir menang kalah diganti dengan model berpikir menang-menang, win-win. Ya. Jadi kalau kemarin mungkin kita berpikirnya saya harus lebih menang dibandingkan siswa, kembali lagi ke pasal 1 kan biasanya berpikir begitu, guru itu kalau buat kesalahan kembali lagi ke pasal 1 atau senior, iya guru selalu benar, nanti lagi seperti itu Bapak Ibu. Karena siswa itu sebenarnya siswa itu kan feedbacknya ke kita guru, karena mungkin ada juga kesalahan dari kita. Jadi marilah kita bermuhasabah diri. Oke, lanjut, disiplin positif yang kedua. Kalau saya bilang disiplin positif, kira-kira Bapak Ibu apa yang terlintas di pikiran tak? Apa kira-kira disiplin positif itu? Kalau disiplin apa itu biasanya kalau kita bilang disiplin apa? Tepat waktu, apa lagi? Bertanggung jawab, betul semua. Jadi tepat waktu, bertanggung jawab. Nah kalau misalkan itu dilanggar kan biasanya ada yang mengatur tata tertib. Tapi apakah betul disiplin positif itu adalah tata tertib? Ataukah sebuah komitmen? Atau aturan? Atau malah hukuman? Nah kan misalnya kalau ada disiplin biasanya ya berarti kita memberikan hukuman. Ternyata kalau menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Tapi memang sih kita itu selalu pasti memberikan hukuman. Saya juga dulu selalu sekali memberikan hukuman. Tapi alhamdulillah saya sudah mengurangi yang namanya hukuman yang negatif. Kita harus membuat hukuman itu menjadi yang positif. Jadi disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab.
penuh hormat dan kritis. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati. Tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa. Oke. Jadi kalau disiplin positif itu maksudnya kalau kemarin kita memberikan hukuman, kalau sekarang kita komunikasi dengan siswa. Kalau misalkan kamu berbuat seperti ini, kira-kira apa solusinya jika kamu mengulangi seperti itu? Ya, jadi ini seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan pada tindakan mereka di nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ini Bapak Ibu, kalau motivasi internal mungkin kalau asing menurut saya jelaskan, motivasi internal itu internal kan dari dalam toh. Jadi maksudnya bagaimana lah saya ini pergi ke sini dengan cara seperti ini, bukan cara yang salah. Jadi motivasi internal itu dari dalam diri tak. Bagaimana saya mau jadi guru yang hebat kalau masih seperti kemarin di Ceraku. Jadi saya harus seperti ini agar saya bisa menjadi guru yang hebat. Kalau dari motivasi kan terbagi dua, ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Jadi ada dari dalam dan ada dari luar. Kalau dari luar mungkin itu lingkungan yang mempengaruhi. Misalkan teman-teman yang ada yang rajin sekali, maka kita harus mengikuti yang seperti itu. Jangan mengikuti yang malas. Nah, sekarang ini ada 3 jenis. Mungkin ada yang asing bagi Bapak Ibu. Kalau hukuman pasti sering lah kita. Kalau saya terbiasa dulu suka kasih siswa, kalau dia terlambat tidak mengumpulkan tugas, saya suruh lari keliling lapangan. Apakah ada yang sama dengan apa yang saya lakukan? Ada biasanya. Atau misalkan suruh push up, enggak Ji? Atau suruh membersihkan WC. Nah, kita jelaskan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, dia itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian siswa atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan akan dilibatkan. Jadi misalkan seperti ini, si anak terlambat, Bapak Ibu lah yang misalkan jadi ibu piket, guru piket, kira-kira apa yang akan ibu berikan? Kalau misalkan ada kita dapat siswa terlambat, disuruh apa kira-kira? Pungut sampah. Nah, itulah yang dinamakan hukuman karena dia tidak terencana. Siswa tidak tahu bilang kalau saya terlambat ini akan disuruh pungut sampah atau push up kayak. Jadi itulah yang namanya hukuman. Dia langsung tiba-tiba pas dia terlambat itu juga dikasihkan hukuman. Itulah yang namanya hukuman. Kemudian dia bersifat satu arah. Hanya guru lah yang menjadi yang menonton, hanya guru yang menyuruh siswa ya terima saja. Mau dengan tidak maunya harus mau karena bersifat satu arah. Kemudian hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi biasanya kalau kita tidak suruh pungut sampah atau kita tidak cubit, nah biasanya kita kata-katain lah di siswa itu. Kau itu mentang dalam bentuk keterlambat. Menurut ibu kalau dibilangin seperti itu apakah hati tak tidak sakit? Mental tak tidak jatuh? Sakit tak? Nah seperti itu yang dirasakan oleh siswa. Padahal kita ini sudah dewasa, lebih matang mental tak dibandingkan dengan siswa. Lanjut. Ya ini konsekuensi. Kalau konsekuensi dia sudah terencana dan disepakati. Kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi misalkan di sekolah pasti kan ada peraturan, ada peraturan, ada sanksi. Dan sebenarnya ini yang sudah saya sampaikan sama Bapak. Insya Allah saya kita rencana ya mau bikin yang kemarin ada kita bikin peraturan dan sanksinya supaya bisa disepakati bersama dan harusnya kita libatkan siswa supaya tidak seperti hukuman. Kita harus buat yang konsekuensi selain nanti restitusi. Jadi kalau misalkan kalau terlambat hukumannya sanksinya adalah yang positif kira-kira apa? Membersihkan musola. Nah itu kalau misalkan dia sudah konsekuensi dia tahu bahwa kalau saya terlambat ini berarti sebentar saya pasti sudah disuruh membersihkan musola. Nah itulah bedanya konsekuensi dengan hukuman. Sudah kita ada nih ceritanya, sanksinya yang sudah siswa ketahui, yang sudah kita buat. Dan siswa tahu bahwa kalau saya berbuat kesalahan berarti saya akan mengerjakan seperti ini. Sudah dipahami Bapak Ibu yang mana hukuman, yang mana konsekuensi? Ya, insya Allah ya. Kemudian yang restitusi
Ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, membantu masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita mau membuat aturan, nanti kita ajak siswa membuat, bahkan kalau bisa si orang tua juga, orang tua siswa kita libatkan, sama-sama kita membuat namanya keyakinan atau kesepakatan sekolah, supaya itu kita yakini bersama, dilaksanakan bersama. Jadi kalau ada yang membuat pelanggaran berarti harus diberikan sanksi sesuai dengan apa yang telah kita buat. Nah, ini ada contohnya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Coba kita lihat. Konsekuensi. Karena dia mencatat 100 kali dalam, ini kan di kelas ya, dan sebelumnya sudah ada nih ceritanya Pak kesepakatan kelas dengan gurunya, makanya dia adalah konsekuensi. Kalau ini lari mengelilingi lapangan basket, apa ini kira-kira? Hukuman ya, pasti sudah kita tahu bahwa ini adalah hukuman. Oke, lanjut. Siti mencoret-coret di buku Tini. Ibu meminta Siti segera mencoret, membersihkan coretan. Apa jawabannya? Apa tadi? Konsekuensi. Oke, aplaus dulu untuk kita semua. Alhamdulillah sudah memahami antara konsekuensi dengan hukuman. Jadi menurut Bapak yang mana yang lebih bagus? Apakah hukuman dengan konsekuensi? Konsekuensi. Saya juga masih sering juga Bapak Ibu melakukan hukuman karena kadang itu kita tidak sadar kalau melihat siswa yang kelakuannya seperti bukan siswa. Oke, masih di disiplin positif. Jadi Bapak Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian disiplin ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita. Jadi kalau misalkan merasa bahwa saya ini guru yang masih malas-malasan, berarti nanti akan ada motivasi luar yang akan membantu itu Bapak yang untuk bisa mengubah motivasi kemalas-malasan tadi. Ada teguran dari Bapak kepala sekolah atau mungkin dari teman. Jadi sebenarnya tidak salah gitu Bapak Ibu kalau ada teman yang tegur dan jadi marah kalau ditegur malas. Misalkan di kelas di ruang guru ya kita tidak masuk di kelas mengajar, kalau ada yang tegur kita marah kan memang kesalahan kita. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Oke, yang motivasi perilaku manusia itu ada dua, tadi sudah saya sampaikan, ada motivasi dari dalam dan ada motivasi dari luar. Yang motivasi dari ini kayaknya motivasi dari dalam, ekstrinsik. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau misalkan siswa itu dia ceritanya berbuat sesuatu, dia tidak akan melakukan sesuatu yang salah karena dia menghindari hukuman. Misalkan, harus pagi-pagi datang ke sekolah supaya tidak dihukum sama guru. Itu adalah maaf ya, ini ekstrinsik dari luar. Jadi dia ceritanya karena tidak mau jadi hukum, akhirnya dia datang ke sekolah bukan dari dalamnya, cuma karena dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kalau misalkan saya kumpul tugas tepat waktu, mungkin saya akan diberikan permen sama ibu bapak guru, atau nilai saya akan tinggi. Nah itu berarti bukan dari dalamnya tapi dari luarnya, karena maunya jadi kasih penghargaan, makanya dia berlaku baik. Nah kira-kira seperti apa kalau dari dalam? Nah ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Bukan cuma siswa ya Bapak Ibu yang harus mempunyai motivasi perilaku yang intrinsik. Kita dulu lah, mulailah dari diri kita sendiri. Ada skenario ya, atau contoh. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kita coba tanya dalam hati kita. Kalau saya tepat waktu di kelas, kira-kira motivasi kita saat ini apakah karena takut sama kepala sekolah, atau karena memang dalam diriku ini bahwa harus mentongkai
Berarti motivasi kalau Pak Sapudin sama Bu Radia itu karena tanggung jawabnya memang tahu. Aplaus dulu untuk Pak Sapudin sama Bu Radia. Ya. Memang yang selalu mengerti kerjaan pondok. Itu namanya memanfaatkan waktu lowong. Oke, kita lanjut ya. Nah, ternyata ini apakah Bapak Ibu tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Ataukah ingin mendapatkan pujian dari atasan? Ataukah malah Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid? Karena Anda percaya bahwa tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Jadi itu ceritanya Bapak Ibu. Kalau memang kita pilih ini yang ketiga, berarti sudah ada perubahan-perubahan yang telah Ibu lakukan. Ceritanya bukan karena mau dikasih jempol sama Bapak. Kemarin bukannya dikasih cuma jempol sama Pak Ibu, yang dikunci pintu. Tapi kalau Radia, alhamdulillah, insya Allah motivasinya memang dari dalam. Beliau sudah sadar bahwa kita harus bertanggung jawab. Oke, yang keempat masih kebutuhan. Ini kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan sebagai petani. Pada hakikatnya, kewajibannya petani anggaplah kita samakan dengan guru, ya, sebagai kita. Yang petani ini kan menanam padi, kemudian padinya itu diberikan memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, diberikan pupuk, dibasmi ulat-ulatnya, jamur-jamurnya yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain-lain. Sama seperti guru. Jadi kita anggap padi itu adalah siswa. Kalau siswa kan kita pasti akan tuntun. Kalau sekarang itu bukan dituntut ya. Kalau dulu mungkin guru menuntut siswa untuk seperti ini. Tapi sekarang kita ubah, guru menuntun siswa untuk bisa merdeka, untuk bisa bahagia setinggi-tingginya. Jadi kita harus menuntut kodratnya siswa. Kalau Bapak Madana kemarin itu sudah sampaikan di pertemuan pertama sekali, saya masih ingat ada dua yang sudah sampaikan. Kodratnya manusia itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Masih ingat Bapak Ibu, kodrat itu kan secara lahiriah. Kodrat alamnya itu dari lahirnya. Jadi jangan berpikiran bahwa kamu itu sebagai siswa lahir dengan tangan kosong, tidak tahu apa-apa, atau bayi itu lahir dengan tangan kosong. Tidak seperti itu. Ternyata siswa itu sudah ada di garis-garis halusnya, Bu, Bapak. Tinggal kita sebagai guru menuntun, memperjelas, menjadikan abu-abu itu menjadi hitam kepada siswa. Jadi jangan kebiasaan memberikan tugas baru meninggalkan siswa, jangan. Itu bukan namanya menuntun, tapi itu menuntun. Kalau kita dampingi siswa mengerjakan tugasnya, berarti itu tugas kita menuntun. Jadi kita singgung Bapak Ibu, saya juga bisa tanya begitu. Oke, kita lanjut. Oke, jadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, yang bertahan hidup, pastilah kita sebagai manusia pasti butuh yang namanya bertahan hidup. Misalkan kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis, pengen punya harta yang banyak, pengen punya istri lebih dari 1, pengen punya anak, pengen punya suami, pengen punya istri dan lain-lain. Itu adalah kebutuhan manusia yang bertahan hidup. Semoga tidak ada di tadi yang saya bilang punya istri lebih dari 1. Di sini saya rasa bapaknya semua adalah orang-orang yang setia. Baru 2. Mau tambah lagi, Pak? Tidak berani dia, Pak. Lanjut. Kebutuhan yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Jadi kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan hubungan sosial. Jadi siswa itu kita lihat kebutuhannya, misalkan dia terlihat menyendiri. Ada kan itu siswa kita di kelas 11 yang suka menyendiri, yang ngajar di kelas 11 ini pasti tahu suka menyendiri. Kita harus tahu kira-kira dia itu butuhnya apa. Apakah dia butuh kasih sayang kah? Apakah dia butuh teman sosial kah? Butuhan punya juga cewek. Saya pernah melakukan refleksi terhadap anak tersebut dan ternyata memang dia itu kasihan extrovert ya. Dia introvert ya. Dia kurang ada kecakapan untuk berbicara, bersosial dengan teman-temannya. Makanya saya minta buat teman-temannya untuk selalu ditanya-tanya
supaya temannya dikabar-kabarkan atau dicolek-colek, supaya temannya juga punya daya sosial yang tinggi. Selanjutnya perkosaan. Kalau perkosaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompeten. Jadi misalkan siswa itu kan ininya pasti ingin jadi dokter, jadi polisi, ingin jadi guru dan lain-lain. Kebebasan. Nah ini misalkan biasa itu Bapak Ibu kalau mengajar kadang ada siswa yang suka jalan-jalan toh. Nah, biasanya itu mungkin dia tuh lebih senangnya, dia kan siswa itu ada yang estetik, ada yang apa ya namanya lainnya. Ya, estetik saya ingat, ada yang suka membaca, ada yang suka mendengarkan, Bapak mungkin tahu, saya lupa. Kalau dia misalkan suka jalan-jalan, mungkin dia tuh anak sukanya bergerak, makanya kita harus perhatikan kalau dia suka jalan-jalan, berarti kita harus kapan-kapan diajak keluar di lapangan belajar. Tidak apa-apa itu. Saya tuh kadang kalau mengajar di luar, kadang dia berpikir dan lebih lainnya temanku ujian, tapi saya bilang tidak apa-apa sih, saya menganggap bahwa itu angin yang lalu. Kalau ada yang selalu mencela saya, tidak apa-apa sih. Yang penting saya gerak terus, jalan terus. Semoga itu bisa menjadi contoh yang baik untuk teman-teman. Kemudian ini yang kesenangan dan kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Jadi kalau misalkan di kelas ada siswa yang suka main-main lempar-lemparan sama siswa karena mengajar sama kita, ada siswa yang memang dia itu orangnya suka ketawa, suka mengganggu teman. Mungkin si anak ini sukanya itu dia belajar sambil bermain. Jadi pertama berikutnya kita usahakan desain pembelajaran kita itu yang ada permainannya supaya si anak ini tidak terlalu monoton di mendengar saya materi. Kampus itu aja gitu juga Bu, kalau mengajar lagi terus kita jadi presenter, cerita-cerita bahwa siswa tidak dilebatkan. Makanya itu siswa kadang ada yang tidak masuk di kelas tak, karena dia begitu, dia bosan dengan cara mengajar, dia bosan dengan ceramah tak, dia bosan dengan tugas tak, dia bosan dengan mencatat terus. Makanya kita harus selingi dengan media, menggunakan media. Kita lanjut, nah ini yang kelima, masih panjang Bapak Ibu, jadi bosan-bosan mengerti materi itu. Baik, ke posisi kontrol. Nah, ini sebenarnya yang menarik untuk kita pelajari. Mungkin kalau Bapak Ibu itu ada yang tahu ini apa maksudnya dari posisi teman, terhukum, pembuat merasa bersalah, memantau dan manajer. Ada tidak Bapak Ibu yang mengerti? Kalau posisi kontrol itu maksudnya kalau ada siswa yang berbuat salah, kita di posisi kita sebagai guru itu sebagai apa? Apakah sebagai penghukum ataukah sebagai teman? Kira-kira kebiasaan Bapak Ibu sebagai apa di atas? Kebanyakannya sebagai pemantau atau penghukum malah. Kalau Bu Darmia mungkin pemantau karena mengawasi atau melihat saja. Mengawasi itu ada dua, mengawasi dengan ada perlakuan atau mengawasi hanya sekedar melihat saja. Oke, kita jelaskan yang mana sih sebenarnya maksudnya. Oke, ini terlalu ramai Bapak Ibu, tidak apa-apa. Oke, kalau penghukum, seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kan contoh kalau terlambat bisa dibilang seperti itu, kau itu suka betapa terlambat, apa yang bekerja di rumahmu? Gitu Bu? Enggak sih, kalau misalnya tahu tidak. Sebenarnya siswa tidak terlambat. Iya Pak. Gurunya cepat masuk. Oh, gurunya cepat masuk. Tapi kalau 7.30 sudah masuk ke kelas, Pak, bukan gurunya cepat masuk, memang sudah terlambat siswanya. Oke, hasilnya kalau kita berposisi sebagai penghukum, anak akan memberontak, mendendam dan menyalahkan orang lain. Jadi heran kalau ada siswa sudah kita marahi, lalu selanjutnya dia akan terus berbuat kesalahan karena dia mendendam di sama kita. Sama kita kecil kalau marahi kita mata, pasti itu mendendam. Iya, jembatan bisa meneng, yang kita belikan. Seperti itulah anak-anak kita. Lanjut ke posisi pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi kalau misalkan dia sebagai pembuat merasa bersalah bilang seperti ini, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya suka sekali mengecewakan ibu? Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Ada yang biasa seperti ini Bapak Ibu. Biasanya itu tipe-tipe guru seperti ini kayak Ibu Dia, Ibu Hajar. Dan lebih lembut cara penyampaiannya dalam menghukum siswa. Jadi kayak dia pembuat merasa bersalah. Jadi siswa itu memang agak merasa bersalah, namun ya besok akan diulangi kembali kalau gurunya berbeda. Lanjut, kalau teman, guru tidak akan menyakiti
berupaya mengontrol murid. Contohnya, ayolah demi bapak ini, demi ibu ini, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kalau posisi teman itu saya biasanya lihat posisinya cocok, biasanya dilakukan oleh beliau itu emang agak suka berteman dengan siswa dia. Beliau agak enjoy kalau posisi berhukumnya itu di posisi kontrol sebagai teman. Oh tahu. Pak Sembudi juga seperti itu tadi. Kalau menghukum posisinya sebagai teman, betul Pak Sembudi? Baik, selanjutnya kita ke posisi kita ulang lanjutkan dulu yang posisi merasa teman itu. Hasilnya murid tidak akan mandiri dan bergantung pada guru. Jadi ternyata ini posisi kita sebagai teman juga tidak terlalu bernilai positif karena ada nilai negatifnya. Kalau misalnya terlalu dekat juga dengan siswa, hasilnya itu siswa kita pasti akan bergantung mau aja masuk kelas, mau aja belajar begini kalau ibu Iva yang ngajar kak, kalau ibu Darmia tidak mau masuk. Begitu tuh karena dia senangnya dengan saya bukan ibu Darmia. Atau misalkan kadang itu siswa mulai zaman sekarang dia lebih tidak bisa membedakan antara guru dengan siswa. Kadang gurunya tapi dianggap sebagai bicaranya itu dianggap sebagai teman karena mungkin perlakuan kita juga kepada siswa seperti itu. Makanya kalau mau bersifat posisi kontrol sebagai teman, ya kita harus tetap menjaga martabat kita sebagai guru. Kita teman tapi tetap kita harus membedakan mana siswa mampu membedakan mana guru mana teman. Selanjutnya pemantau, katanya ini Bu Darmia yang biasa memantau. Jadi kalau posisi kita sebagai guru, ya posisi kontrol sebagai pemantau, guru mengawasi dan bertanggung jawab. Guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku murid yang kita awasi. Misalnya kalau bilang peraturan di sekolah itu apakah kalau terlambat? Nah, itu contohnya dia berposisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian sanksinya apa kalau kita menyontek? Itu adalah posisi pemantau. Mungkin seperti itu benarnya yang dilakukan cocok. Ternyata Bapak Ibu, di antara keempat ini yang telah saya sampaikan tadi, yang paling bagus posisi kontrol kita adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi sertanya dia itu tengah-tengahnya di antara posisi teman dengan pemantau. Kalau katanya ini instruktur kok kalau penghukum itu dengan membuat merasa bersalah itu adalah posisi kontrol yang negatif. Yang positif itu ini bisa, tapi lebih bagusnya kita di posisi manajer. Jadi kalau ada sesuatu yang berbuat kesalahan, jangan langsung memarahi, jangan terlalu bawa emosi ke kesalahan siswa. Harus dulu tanya-tanya, ajak dulu cerita kenapa kita kira-kira kalau berbuat seperti ini apa kira-kira efeknya kalau berbuat seperti ini terus kira-kira apa solusinya dalam menyelesaikan masalah ini dan apa kamu bisa mengulanginya kembali. Tapi Bapak Ibu, saya bilang memang teori ini paling bagus, tapi implementasinya di sekolah itu agak berat. Kalau saya juga pernah lakukan, dan siswa kita kan kelakuannya itu di sini entahlah agak berat untuk diselesaikan masalahnya. Kayak kemarin itu di pacaran, Pak Tamir itu lah pelakunya. Tidak tahu apa yang dilaksanakan Pak Tamir di kelasnya itu, mungkin Pak Tamir sudah melakukan posisi manajer. Semoga Pak Tamir sudah berada di posisi manajer kan. Saya center siapa yang dilakukan Pak Tamir di sana di kelas 12. Sepertinya Pak Tamir sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Saya juga masih berusaha karena kalau siswa itu kan apalagi gurunya terbawa emosi. Nah, kembali lagi ke posisi kontrol sebagai penghukum. Tapi Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama untuk mengubah posisi kita di posisi manajer. Jadi jangan selalu marah terus sama siswa, jangan selalu mengasih, memberikan dukungan kepada siswa. Oke, lanjut. Ini ada video. Sini kamu. Kamu pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya
Bahkan ada juga praktisi Bapak Ibu. Atau ada. Saya dulu biar kalau ini sebagai aku merasa bersalah. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Bodoh banget. Gusti Naren. Aku suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, apa yang ibu absen? Jadi kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tidak kelas sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah ini kok lain-lain. Sudah jam berapa ini nak? Biar banget. Saya dari kamar di depan. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Iya Bu, saya memang lambat banget tadi. Jadi biar saya lari kencang, setelah berangkat kerja. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Lambat lagi, bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Enak sih Bu. Sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, apa Kalau ini sebagai pemantau. jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus sekolah jam 7 Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat saja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas sudah istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Kalau ini sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Saya. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan kamu ya. Kira-kira akan mulai secara alami kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini yang harus saya lakukan. Oke, kalau ini saya sangat kecewa dengan kamu. Kira-kira ini kita posisinya sebagai apa? Kan tadi ada 5, ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer.
Pembuat merasa. Coba kita cek. Oke, betul. Jadi posisi merasa bersalah. Lanjut, kamu tidak pernah benar dalam melakukannya. Kira-kira ini posisi, kalau bahasa tak, kau tidak pernah betul benar kalau ada mau bilang, kalau ada mau bikin. Itulah bahasa kasarnya. Coba kita lihat posisi penghukum. Kalau yang kalimat di atas itu memang agak lembut dibandingkan kalimat tak kita. Lanjut, apa rencanamu dalam menemukan solusinya? Posisi sebagai manajer. Coba kita lihat. Betul sekali. Lanjut, mungkin masih ada. Oke. Kamu tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi apa ini? Masih ada posisi teman dan posisi pemantau. Kira-kira apa ini? Kalau kamu tidak akan dapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Posisi pemantau ya? Oke, betul. Jadi kalau posisi penghukum, posisi teman tadi sudah tidak saya berikan contoh karena mungkin sudah kita tahu semua caranya. Oke, ini materi segitiga restitusi. Mungkin agak awam ibu bapak ibu segitiga restitusi itu seperti apa. Jadi kalau segitiga restitusi ini adalah caranya untuk membantu siswa ketika dia membuat kesalahan-kesalahan. Ada 3 langkahnya. Dan yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Yang 3 itu menanyakan keyakinan. Saya jelaskan dulu segitiga restitusi itu. Jadi dia itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena kalau misalkan kita berikan hukuman langsung, otomatis mentalnya siswa itu pasti akan drop ya. Meskipun memang kelihatan nampak jadi bukannya itu bukan siswa polos, tapi sebenarnya mentalnya itu pasti akan berantakan di dalam. Kemudian restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dan kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Kita coba lihat contohnya. Nah, yang pertama itu kan ada tadi saya bilang segitiga restitusi itu ada 3. Kalau yang pertama, kita stabilkan dulu identitasnya siswa. Caranya ini ada beberapa poin-poin kalimat-kalimat yang bisa kita tanyakan sama siswa. Misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa Cina. Kita membuat kesalahan itu hal yang lazim untuk kita. Kalau kita misalkan bilang seperti itu siswa, otomatis siswa juga pasti akan perasaannya juga pasti akan tidak marah, tapi pasti akan emosinya pasti akan turun-turun sedikit kalau dia berbuat salah dengan menggunakan kalimat seperti ini. Atau kita menggunakan kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Nah, dia berbuat salah itu tidak masalah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Ataukah kita bilang ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian ataukah bisa bilang bapak ibu tidak membuat mencari siapa yang benar siapa yang salah. Itu adalah langkah dalam menstabilkan identitas. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, kita stabilkan dulu identitasnya, jangan langsung dimarahi. Karena kalau kita langsung marahi, pasti siswa juga akan marah balik. Nah, yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Jadi caranya, padahal kamu itu bisa berbuat lebih buruk dari ini. Misalkan dia kan berantem sama teman, adu mulut. Nah, misal kita tambahkan bahwa padahal kamu itu bisa lagi lebih adu jotos dengan teman, bukan hanya adu mulut. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi kita menggunakan kalimat-kalimat positif dalam menyelesaikan kasus siswa. Yang ketiga, yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Ini kan sebelumnya kita sudah buat keyakinan di sekolah. Jadi apa kira-kira nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kenapa kamu langgar? Kalau misalkan nilai tersebut yang mana yang kurang dan mana yang kamu harus perbaiki. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi ini ketiga restitusi ini tadi telah diterapkan di video yang bagian terakhir di posisi manajer. Jadi kalau kita memposisikan sebagai manajer, kita menggunakan langkah segitiga restitusi dengan ada 3 langkah yang tadi telah saya sampaikan. Kemudian, nah ini kayaknya terakhir, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kira-kira apa perbedaannya Bapak Ibu peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kira-kira kalau peraturan apa? Kalau
keyakinan itu apa? Ada tidak Bapak Ibu yang bisa menjelaskan ke saya? Oke, jelaskan ke kita semua. Ada tidak yang pahami apa itu kesepakatan, apa itu peraturan kelas, apa itu kesepakatan kelas? Ada Bapak Ibu? Pertama ya? Iya, jadi secara umum saja, menurut pemahaman saya, kalau keyakinan itu adalah sesuatu yang tidak mutlak kita harus tuangkan secara tertulis. Kalau kesepakatan itu adalah suatu hal yang kita harus rebutkan bersama, lalu kemudian kita tuangkan secara tertulis dan harus kita ikuti secara ada konsekuensinya ketika kesepakatan itu kita langgar. Ya, kalau peraturan sepakat atau tidak sepakat maka harus ditaati karena itu adalah peraturan. Kalau kesepakatan tetap kita harus taati, tapi harus direbutkan terlebih dahulu untuk kemudian kita sepakati dan kita menjadikan sebagai aturan. Berarti mirip-mirip dia dengan aturan, cuma harus ada kesepakatan dulu dari kedua belah pihak atau pihak lain. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu betul sekali tadi yang disampaikan sama Bapak Tamir. Kalau peraturan itu hanya berlaku satu arah, misalkan peraturan itu kita yang bikin, siswa yang langsung mengikuti. Pokoknya peraturan itu apapun yang dibuat oleh guru, siswa harus mengikuti. Itulah peraturan kelas. Kalau saya itu Bapak Ibu semenjak pertama kali mengajar di sekolah, saya pertama langsung pertama langsung bikin peraturan kelas. Bukan peraturan yang saya bilang, tapi kontrak belajar. Saya yang bikin sendiri. Siswa itu harus langsung menaati. Misalkan harus mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak boleh terlambat. Itulah peraturan kelas yang saya buat. Ternyata setelah saya mengikuti pendidikan ini kurang lebih 2 bulan, ternyata peraturan kelas itu bernilai negatif. Yang bernilai positif adalah keyakinan atau kesepakatan kelas. Karena kalau kesepakatan kelas, kita bersama-sama dengan siswa mendiskusikan apa yang harus kita sepakati, kita buat peraturannya, kemudian kita buat juga sanksinya. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat, ada di kelas 11-1 sudah ditempel sama siswa di sana. Kami saya dengan siswa itu, kami telah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan insya Allah itu berlaku untuk semester ini. Nanti di kelas 3 kita ubah kembali karena akan ada perbedaan tingkatan. Di sana bisa Bapak Ibu lihat contoh-contoh keyakinan apa yang telah kami buat. Jadi saya membebaskan siswa membuat sendiri apa kesepakatan kelas kira-kira yang mau mereka bikin. Mereka juga yang buat sendiri sanksinya. Jadi siswa harus betul-betul mengikuti aturannya sendiri karena bukan saya yang membuat tapi mereka sendiri. Jadi disitulah muncul motivasi internalnya siswa. Selanjutnya, nah ini penjelasannya kenapa sih harus keyakinan kelas, kenapa bukan kesepakatan. Contohnya, kalau misalkan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2. Coba Bapak Ibu saya tanya, kenapa dipakai helm kalau ke bawa motor? Takut ditilang. Iya. Ada juga kalau jatuh tidak pecah kepala. Nah, saya gitu. Kalau peraturan takut ditilang karena takut sama polisi. Kalau keyakinan berarti itu sudah ada motivasi internalnya bahwa kalau naik motor ke sebentar, misalnya saya kecelakaan, pasti kepala saya tidak akan selamat. Nah, itulah yang harus kita bangun dari siswa, kita buat. Jadi keyakinan kelas itu membangun budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Keyakinan kelas diambil dari pendapat warga kelas bersangkutan. Kemudian redaksi yang dipilih pun lebih bersahabat dan tidak
tidak mengandung unsur kata yang negatif. Jadi misalkan kalau kan biasanya kita itu bikin peraturan tadi tempel-tempel, dilarang membuang sampah sembarangan tempat, itu adalah kalimat yang negatif. Kalau kita ubah jadi positif, diganti menjadi menjaga kebersihan lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Jadi lebih enak, lebih nyaman dengar dibandingkan kata dilarang. Karena biasanya kata dilarang itu lebih senang dilakukan. Kalau dilarang semakin dilarang, semakin suka dilakukan. Biasanya seperti itu. Saya mungkin kalau orang tua ibu mungkin tidak saya yang begitu, kalau semakin dilarang semakin tertantang untuk melakukan. Nah ini contoh keyakinan kelas yang saya buat bersama dengan anak-anak kelas 11 MIPA 1 sudah ditempel. Mungkin ini slide terakhir. Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Ada notes sedikit. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini. Jadi bagaimana memposisikan diri sebagai amon atau manajer yang menuntut muridnya untuk mampu mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan kita. Jadi ayo Bapak Ibu, mari kita bangun budaya yang positif di sekolah. Inilah yang materi yang saya sempat sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas bantuannya selama ini. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi pertama ini kami silakan dengan diskusi saja. Kita sharing langsung dengan Ibu pemateri. Kalau misalnya ada yang ingin Bapak tanyakan atau ada yang kurang jelas tadi, bisa barangkali langsung ditanyakan oleh Ibu Musdalifah. Jadi kepada Bapak yang mau bertanya, kami persilakan dengan hormat. Ibu juga, Bapak dulu. Berangkat dari kasus yang terjadi sewaktu di kegiatan upacara pada hari Senin yang lalu, ada siswa yang berteriak-teriak di kelas pada saat kita upacara. Lalu kemudian saya mencoba ke sana untuk menenangkan. Apakah tindakan yang saya lakukan itu sudah tepat? Karena saya khawatir kalau saya hanya mendahului Pak Rahman ke sana. Yang saya khawatirkan, saya pikir kalau biasanya ada guru seperti itu, kalau bukan saya yang ke sana, saya hanya berpikir kotanya Andrea anak kiri jaguru, ada dia guru. Ya. Itu yang saya ingin tanyakan. Artinya kita berbagi sebab ada pengalaman lain hal itu. Ya, kenapa saya tanyakan apakah sudah tepat itu? Karena untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi laki-laki ke sana. Kalau biasanya ada siswa yang menantang seperti itu, lalu kemudian kita ke sana bukan karena otak-otak dingin ke sana, pasti itu tadi kotanya ini jaguru ki, ini jaguru. Ya, itu yang saya pikir, sehingga saya dulu ke sana, bukan berarti bahwa Pak Rahman cepat panas, tapi saya pikir pasti dapat kipas kalau Pak Rahman ke sana. Kemudian saya juga rencana ke sana, tidak ada bekal, hanya ingin menenangkan. Tapi saya pikir begitu saya masuk, saya lihat anak itu besar, itu Erwin dengan Ashabul Kahfi. Tapi saya hanya mengatakan seperti ini, saya tidak marahi, hanya mengatakan, wah ternyata Anda laku manu pada di pakir kira-kira tidak ada kasuara yang lebih besar daripada itu. Langsung mengatakan, apa mak? Dingkali nak kesorau, bakalan nak dingkali walau pun nama ike, langsung ke tidak pernah apa aja tahu aku. Saya tidak bertindak apa-apa, hanya seperti itu. Saya sudah kembali. Ya, artinya sudah tenang. Hanya spontan ke sana. Itu yang saya ingin sampaikan. Apakah ada hal lain yang kita bisa lakukan untuk menjaga hal-hal seperti itu? Karena kalau seandainya kita juga emosi ke sana, pasti ada hal yang terjadi. Karena itu spontan dan sangat mengundang marah guru. Karena pada saat upacara
ada orang pingsan, kenapa masuk dalam berteriak-teriak, ketawa semua, 3 orang di sana. Jadi itu yang saya mencoba mencari solusinya. Jangan sampai guru-guru tidak selamanya bisa tenang kalau ke sana, itu maksud saya. Ya, karena sempat disinggung tadi, jadi saya hanya ingin coba tahu ada solusi lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya itu adalah solusi terbaik nih Pak yang sudah kita lakukan. Karena mungkin kita sudah lihat semua tindakannya siswa pada saat itu, pada hari Senin. Saya itu di barisan sudah geram melihat siswa seperti itu, dan alhamdulillah bersyukurnya karena Bapak Tamir yang ke sana. Karena yang kita tahu kan Pak Tamir itu berhati lembut, dingin, pembawaannya itu damai kalau kita lihat. Betul, kalau Pak Rahman ke sana yang kita takutkan apa yang disampaikan sama Pak Tamir, dan betul sekali itu Pak, anak seperti itu kita hadapi dengan emosi. Maka bukan anak itu karena ya, jadi kalau anak yang seperti itu kita hadapi, kita harus bawa pembawaan yang tenang juga. Karena kalau emosi juga yang kita bawa, nah itu nih akan berantem sama siswa. Karena karakter mereka itu memang keras. Bukan kalau ditanya tidak langsung misalnya tidak langsung mendengar, tapi memberontak. Mereka tuh jiwa-jiwa pemberontak. Jadi kalau kita juga gurunya jiwa-jiwa pemberontak, maka bertemulah panas dengan panas, menghasilkan panas berkali lipat. Ya, jadi jujur sekali Pak, sebenarnya itu tindakan tak. Karena kita sampaikan di dalam bahwa seperti ini, dan cara tadi yang sampaikan, kalimat yang kita Bapak sampaikan itu sesuailah dengan posisi sebagai manajer. Seperti itulah kalimat-kalimat dalam menenangkan siswa Pak. Ya, jadi terima kasih. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized.